kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Oh, baik ya. Meskipun kalian di rumah, tetapi kalian harus semangat ya belajarnya. Dan juga kalian harus jaga kesehatan. Sebelum memulai pelajaran, Ibu absen terlebih dahulu ya. Oh, hadir semua ya. Hari ini kita akan memulai pelajaran bab 2 mengenai menyemai kesadaran konstitusional dalam kehidupan bernegara. Ibu akan memberikan materinya. Tolong diperhatikan dengan baik ya anak-anak. Yang pertama, kita akan membahas mengenai lembaga negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Anak-anak, apa itu makna kedaulatan? Kedaulatan berasal dari bahasa Arab, yaitu daulah, artinya kekuasaan tertinggi. Kedaulatan adalah kekuasaan yang tertinggi untuk membuat undang-undang dan melaksanakannya dengan semua cara yang tersedia. Kedaulatan rakyat berarti pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, atau yang disebut dengan demokrasi. Selanjutnya, ada menurut Jane Bondin, kedaulatan memiliki 4 sifat pokok, yaitu pertama, asli, artinya kekuasaan tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi. Kedua, permanen, artinya kekuasaan itu tetap ada sepanjang negara tetap berdiri, walaupun pemerintah sudah berganti. Yang ketiga, tunggal, artinya kekuasaan itu merupakan satu-satunya dalam negara dan tidak dapat dibagi-bagikan kepada badan-badan lain. Yang keempat, tidak terbatas. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan membahas mengenai lembaga-lembaga negara berdasarkan UUD tahun 1945 yang terdiri dari lembaga legislatif yaitu MPR, DPD, dan DPR, lembaga eksekutif yaitu Presiden, dan lembaga yudikatif yaitu MA, MK, dan KY, serta ada juga BPK. Pertama, Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR diatur dalam pasal 2 dan pasal 3 UUD 1945. Kedudukan MPR sederajat dengan lembaga negara lainnya. Tugas dan wewenang MPR yang pertama, mengubah dan menetapkan UUD. Yang kedua, melantik presiden dan wakil presiden. Yang ketiga, memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya. Yang kedua, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. DPR adalah lembaga negara pembuat undang-undang atau lembaga legislatif. Fungsi DPR terdapat dalam pasal 20A ayat 1 UUD 1945. Fungsi legislasi, fungsi anggaran, fungsi pengawasan. Hak-hak DPR terdapat dalam pasal 20A ayat 2 UUD 1945, yaitu pertama, hak interpelasi, yang kedua, hak angket, yang ketiga, hak mengeluarkan pendapat. Selanjutnya, yang ketiga, Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. DPD untuk menampung aspirasi masyarakat di daerah-daerah. Tugas dan wewenang DPD ditegaskan dalam pasal 22D UUD 1945, yaitu pertama, mengajukan rancangan UUD yang memiliki kaitan dengan otonomi daerah, serta bertugas dalam mengawasi pelaksanaannya. Kedua, memberi pertimbangan kepada kepala negara, yaitu presiden, terkait RUU dan APBN.
Yang ketiga, memeriksa hasil keuangan negara dari pihak BPK. Yang keempat, Presiden. Kedudukan Presiden sesuai dengan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai Kepala Pemerintahan dan Kepala Negara. Presiden dibantu oleh satu orang wakil presiden dalam melaksanakan kewajibannya. Tugas dan wewenang Presiden sebagai Kepala Pemerintahan menurut UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 yaitu: pertama, mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR. Yang kedua, menetapkan peraturan pemerintah. Yang ketiga, mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri negara. Yang keempat, membuat undang-undang bersama DPR. Yang kelima, mengajukan rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Selanjutnya, yang kelima, ada Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Keanggotaan BPK sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 yang berjumlah 9 orang. Hasil pemeriksaan keuangan diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai kewenangannya. Nah, ada yang keenam, Mahkamah Agung atau MA. Mahkamah Agung adalah pengadilan negara tertinggi dari semua lingkungan peradilan yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Wewenang Mahkamah Agung, pertama, mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, memberikan pertimbangan kepada Presiden mengenai gerasi dan rehabilitasi. Selanjutnya, yang ketujuh, Mahkamah Konstitusi atau MK memiliki 9 orang hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, diajukan oleh 3 dari MA, 3 dari DPR, dan 3 orang dari Presiden. Tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi yaitu menguji undang-undang terhadap UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan memutuskan pembubaran partai politik serta memutus perselisihan hasil pemilu. Selanjutnya, Komisi Yudisial atau KY merupakan lembaga negara baru sebagai hasil perubahan ketiga UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lembaga yang bersifat mandiri dan bebas campur tangan kekuasaan lainnya. Wewenang Komisi Yudisial adalah menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, serta perilaku hakim. Anak-anak, yang kedua kita akan membahas mengenai memahami hubungan antar lembaga negara sesuai dengan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Amandemen UUD Negara Indonesia tahun 1945 yang menyempurnakan peraturan-peraturan dasar tentang tatanan negara, pembagian kekuasaan, penambahan lembaga negara diharapkan dapat mewujudkan prinsip mengawasi dan menyeimbangkan atau check and balance antara lembaga-lembaga negara dengan mekanisme hubungan yang serasi dan harmonis. Anak-anak, yang terakhir kita akan membahas mengenai sikap positif terhadap sistem pemerintahan Indonesia. Rakyat diberikan kesempatan untuk mengawasi jalannya pemerintahan dan memberikan masukan terhadap jalannya pemerintahan agar terwujudnya pemerintahan yang baik atau good governance. Jadi, anak-anak, dapat disimpulkan bahwa sikap positif rakyat dalam pelaksanaan sistem pemerintahan di Indonesia yang pertama, menjadi pemilih dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Yang kedua, mendukung setiap kebijakan demokratis yang dijalankan pemerintahan.
Yang ketiga, menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang keempat, berpartisipasi aktif dalam proses demokratisasi yang dijalankan pemerintahan. Yang kelima, memberikan kritik, saran, dan masukan yang bersifat membangun terhadap kebijakan pemerintahan. Yang keenam, berupaya sekuat tenaga untuk menjadi warga negara yang baik dengan jalan memperbaiki diri dan meningkatkan kualitas diri. Nah, anak-anak sudah mengerti kan materi tersebut? Sampai di sini dulu ya pelajaran kita mengenai menyemai kesadaran konstitusional dalam kehidupan bernegara. Jangan lupa ya, kalian harus mengulang lagi pelajaran yang sudah Ibu berikan supaya kalian bisa mengerti materi tersebut. Walaupun kalian di rumah, kalian harus rajin belajar. Sampai bertemu di minggu depan. Tetap semangat anak-anak. Sekian dan terima kasih. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading